ide Island Script itu, makanya saya sebut dengan reading for living adalah bahwa saya menginginkan bahwa menulis itu adalah bagian dari bisa dijadikan untuk hidup. Itulah cerita dasarnya. Jadi tempo hari kita berbicara tentang redaktur ya, pas rapat redaktur itu. Konon katanya ada satu penulis yang menanyakan, kalau begini caranya, kapan saya jadi terkenal? Jadi seperti siapa? Jadi seperti penulis Harry Potter atau apa gitu. Sebenarnya sah-sah aja seperti itu. Tapi bagi kita, saya concern pada bagaimana menulis itu bisa menjadikan sebuah alternatif penghasilan. Makanya saya sebut dengan for living, untuk hidup. Gitu ya. Memang menulis itu tidak besar, tapi dengan dilakukan dengan kontinuitas berlanjutan, saya kira itu akan memberikan sebuah imbal jasa yang menurut saya tidak kecil, tapi cukup besar, gitu ya. Dan nanti kita akan menyaksikan ada beberapa penulis yang menerima royalti dari kita, gitu ya. Jadi menulis untuk hidup itu bisa, cuma kalau di Indonesia menulis untuk hidup itu bisa, tapi kami sarankan itu rutin menulisnya, jangan terlalu berharap nih misalkan ya nulis satu buku langsung booming, misalkan seperti itu. Tapi kita punya salah satu contohnya, nulis satu buku langsung booming. Contohnya itu buku tahun 2009 kalau saya nggak salah, Quantum Ikhlas, mungkin ada yang pernah baca ya. Dan seperti kata Pak F tadi, apa yang kita tuliskan yang kita anggap terbaik belum tentu loh menurut penerbit itu baik, seperti itu. Jadi seenggaknya kan ya, saat dia sudah mengajukan kan, penerbit pasti akan bilang ini belum saatnya diterbitkan misalkan karena apa. Itu bisa jadi bahan pembelajaran kita untuk selanjutnya. Buat saya di sini karena beliau ini juga sahabat saya, mentor saya. Saya tahu beliau penulis sejak lama dan saya banyak nanya-nanya soal nulis gitu ya, sama Kang Es. Gitu. Dan akhirnya setelah sekian lama, sekian tahun keluar juga bukunya. Walaupun sebetulnya menulis ini akhirnya menjadi sebuah kecelakaan awalnya dari nge-tweet ya. Kalau sengaja nulis waktu itu nggak jadi malah ya. Pengen bikin tulisan, kemudian bikin kerangkanya dulu ya, bikin kerangka nggak jadi. Nah ini jadinya gara-gara nge-tweet 140 karakter gitu ya, dari Twitter dipindahin ke blog dan akhirnya jadilah sebuah buku. Akhirnya waktu itu ada satu penerbit. Selama proses penulisan buku ini juga sering diskusi dengan Mas Enes, karena apa yang saya tulis itu sebenarnya dalam keseharian yang dulu sebenarnya tulisan-tulisan ilmiah gitu untuk konsumsi kalangan akademis dan bukan untuk kalangan praktisi. Kan dari situ saya juga mulai dengan proses seperti ini, kita penulis tinggal mensubmit karya kita, penerbit tinggal mengajukan gitu, itu sungguh luar biasa. Apalagi setelah itu Pak Islaudin menyelenggarakan pelatihan buat penulis, itu juga banyak banget manfaat yang bisa saya dapat dari Oh, jadi Bu Guru nih ceritanya. Oh, Bu Guru tapi suka menulis juga ya Bu? Nah, Ya. Terus sekarang kabar naskahnya sudah sampai di mana ya Bu? ya insya Allah mohon doanya, insya Allah dalam tahap layout ya Mbak. Amin, kita doakan. Jangan lupa juga buat beli bukunya Mbak. Oh ya, nanti ditunggu kalau sudah terbit. Pertama itu saya mendapatkan email SK dari Island Script. Di dalam isi metrik, di sini adalah konsep naskah. Ada namanya konsep naskah, saling poin, poin pembahasan, pembedaan naskah atau kelebihan naskah. Oke. Konsep naskah apa sih yang akan kita ajukan ke penerbit itu? Nah, mulai dari temanya apa, dari sana isinya apa, ide dasarnya yang akan dimasukkan di dalam si sebuah naskah itu apa,
selling pointnya isi dari naskah yang akan kita buat tuh hal-hal penting yang akan ditulis tuh apa aja. Terus poin pembahasannya bagaimana, nilai sisi lebihnya dari apa. Misal kita akan punya tema jomlah. Nah, jomlah itu kan banyak tuh buku-buku tentang jomlah. Nah, jomlah di sana yang akan kita tulis tuh nilai lebihnya tuh apa yang di dalam daya tarik dari buku yang akan kita buat. Banyak kan naskah-naskah atau buku yang telah terbit yang bertemakan sama, tapi berbeda, mempunyai nilai lebih. Nah, itu yang menjadi nilai tarik para penerbit untuk mempublish buku-buku IT semacam itu. Terus nama saya Erna, saya baru mau mulai di Island Script. Saya berterima kasih sekali, dan setelah mengikuti acara ini saya jadi bersemangat buat menulis. Kerjasama di kemudian hari dengan Island Script bisa lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, bisa menambah networking dan bertemu dengan penulis-penulis baru. Saya Rangga Umara, penulis The Magic of Dream Book. Saya melihat momen Writing of Living yang dibuat oleh Island Script ini bisa menjadi sebuah media yang akan menjadi wadah bagi calon-calon penulis dan para penulis, sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses ke penerbit, sehingga impian mereka untuk menjadi penulis bisa segera terwujud dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah pada kenal ya sama saya ya. Jadi yang SMS itu saya yang SMS dan mengundang teman-teman semua. Nama saya Nisa Salwa, saya diamanahkan dan dapat kepercayaan dari Pak S untuk mengemban menjadi redaktur fiksi. Langsung aja ya, langsung ke fiksi. Pasti di sini juga teman-teman berminat untuk menulis fiksi. Novelnya banyak karena ada novel religi. Kemarin juga dari Ganesha juga minta untuk menulis, untuk meminta di Island Script tolong minta novel Hindu dan novel Katolik dan novel Protestan. Jadi saya langsung mencari tim penulis Island Script yang dari 3 religi tersebut, Kristen, Protestan, dan Hindu. Saya langsung mencari. Jadi saya lemparkan lagi ke penulis. Jadi penerbit yang sudah bekerja sama itu langsung minta naskah-naskah dari kita seperti itu. Kemudian Metropop sama Ciklit sebenarnya sama, hanya kalau Metropop itu versi Alex-nya, tapi kalau Ciklit itu kayak penerbit-penerbit lain bilangnya Ciklit, tapi kalau Alex Metropop. Ya, terima kasih atas Island Script atas undangan untuk hari ini. Luar biasa ya ketika para penulis bergabung dalam satu zona, artinya ya zona positif untuk menulis. Artinya dengan kegiatan seperti ini gitu ya, para penulis tentu saja termotivasi dan akan terus belajar. Kami senang dari banget ikut acara ini, bisa nambah ilmu, terus jadi tambah minat banget buat nulis. Walaupun sama dunia tulis menulis itu awam banget, jadi pokoknya excited abis. Sebenarnya non fiksi itu juga sudah mencakup IT sama buku pelajaran. Cuma karena IT dan buku pelajaran itu cabangnya banyak, sehingga ibarat ibarat universitas itu dibikin fakultas sendiri gitu. Jadi ada fakultas IT, ada fakultas buku pelajaran dan non fiksi. Lanjut. Island Script sendiri membuka untuk divisi buku pelajaran dan non-fiksi itu Agustus tahun 2011. Jadi umurnya masih sangat muda ya kalau dibandingkan dengan IT yang sejak tahun awal 2000-an. Lanjut. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, saya mewadahi dua jenis, yaitu buku sekolah dan buku non-fiksi. Kalau buku sekolah itu apa aja sih yang ditangani? Mungkin para peserta di sini ya, ada yang ibu guru, bapak guru, ya ada yang mengajar di sekolah. Kayaknya banyak tuh tadi saya intip. Kalau buku-buku sekolah itu apa aja sih yang bisa digarap ya? Itu ada buku pelajaran, buku penunjang, kumpulan soal, rumus, kamus untuk berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan tentu saja ya, karena buku sekolah ini sifatnya serius,
Jadi ya penulisnya motivasi bisnis. harus, Mudah-mudahan dari sini basicnya saya bisa menjadi penulis bestseller dan menginspirasi banyak orang. Ya, itu dari pesan dari saya. Bagi teman-teman yang mau ikut di Island Script, silahkan bergabung. Di sini kita akan menjadi sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya saya berharap konsep-konsep yang sudah diterapkan di Island Script ini bisa berjalan dan bisa menjadi besar sehingga bisa bermanfaat bagi saya, orang lain, dan calon-calon penulis lain sehingga dunia tulis menulis di Indonesia itu semakin berkembang dan bisa mencerdaskan bangsa kita. Nah, dari sini saya menjadi terbuka, mengenal lebih dekat mengenai kepenulisan gitu kan. Yang dulu sebelumnya sama sekali tidak tahu apa itu penerbit, bagaimana menulis. Dari sini mulai tahu lah seperti itu. Oke, itu saja. Mari bergabung di Island Script.